Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Para jamaah salat subuh, Bapak, Ibu, dan para remaja yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat taufik hidayah serta inayahnya dengan anugerah berbagai karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutamanya nikmat iman, Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, serta nikmat sempat dan berbagai nikmat-nikmat lainnya. Sehingga kesempatan pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul di Masjid Baitul Sunnah ini untuk bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT pada kesempatan pagi hari ini kita masih juga diberikan kesempatan untuk bisa duduk bersama di tempat yang mulia di pagi hari ini untuk mengikuti ta'lim yang insyaallah hari ini akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Fatih Abdul Aziz LC MAG. Beliau adalah pengganti Ustaz Fahmi Kamil yang kebetulan pada hari ini berhalangan hadir. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta kita semuanya sebagai pengikutnya. Marilah kita memperbanyak bersalawat kepadanya dengan harapan semoga Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca umul kitab surat Al-Fatihah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Dan juga mari kita bersama-sama semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan dan ridhonya. Dan tak lupa pada kesempatan yang baik ini, mari kita saling doa dan mendoakan pada saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga dan teman kita yang kiranya pada pagi hari ini ada yang dalam keadaan kurang sehat atau sedang sakit. Kita sama-sama doakan semoga Allah mengangkat penyakitnya, Allah sembuhkan sakitnya dengan kesembuhan yang sempurna. Karena ini hati wa kulinatin sholihah bi barakatil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf dan seperti biasanya nanti kita akhiri sampai menjelang suruh. Nanti setelah itu ada kesempatan beberapa menit untuk memberikan kesempatan kepada para jamaah barangkali ada yang bertanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa man wafa. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin kama la nihayata li kamalika wa adada kamalihi salatan turdika wa turdih wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Husna yang insyaallah Allah akan jaga keluarganya, Allah jaga anak keturunannya, Allah
jaga sekitar kampung tempat tinggalnya. Mudah-mudahan begitu juga kepada Dewan Kemakmuran Masjid. Kita doakan semua dari kita, mudah-mudahan Allah jaga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Ala haziniyah wa ala kullatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak salat terbaik. Kalau kayak Pak Bu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Tadi Pak Ibu yang kita baca itu madih dari kitab Al-Burdah yang dikira yang dikarang oleh imam namanya Al-Busiri. Orang bilang bisa Busiri, bisa dibilang Busoiri, seorang syair yang pinter bikin pujian ke Nabi. Ceritanya pas banget ketika beliau sempat sakit, namanya umur, kagak ada yang tahu kadang hari kapan sakit kapan enggak, nggak diundang sakit. Bikinlah qasidah itu memuji Nabi dengan dalil Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah, dijadiin wasilah. Yang hebatnya dari bait yang kita terakhir baca itu beliau sempat berhenti menulis. Beliau bilang di awal, amin tazakuri jiramin bizi salami mazajtu daman jarabim buklatin bidami. Itu awalnya. Kenapa kau menangis? Apakah karena rindu akan kekasihmu? Sampai terakhir di kata-katanya, fama bulagul ilmi fihi annahu basyarun, berhenti. Fama bulagul ilmi fihi annahu basyarun, berhenti. Mimpi lagi. Orang zaman dulu terkenal saharul layani, dibilang man arada siyadah fa'alaihi an yatrukal wisadah. Yang pengen punya kemuliaan, yang pengen tinggi derajatnya, biasanya itu kerjanya keras sampai malam kerja, malamnya ibadah untuk ilmu. Sampai Imam
Sirin ketiduran. Pas lagi tidur dikunjungin sama Nabi. Bu Sirin, kenapa nggak dilengkapin qasidahnya? Saya senang. Kata Imam Busiri, saya berhenti sampai sini ya Rasul. Akhirnya kata Rasul dalam mimpi yang diriwayatkan di kitab beliau, uktub wa annahu khairu khalqillahi kulli. Jadi ini bait syair itu gabungan dua, dibuat sama Imam Busiri sama dapat dari mimpi yang kita baca tadi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim. Ala habibika khairul khalqi kullihim itu lafaznya dari Nabi. Kita mudah-mudahan dimulai dengan mati sebelum salawat. Mudah-mudahan yang tadi menjadi hajat yang kita bawa niat dari rumah maupun yang kita nggak tahu, kadang kita punya hajat tapi kita nggak ngerti hajat kita, mudah-mudahan jadi wasilah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini saya minta izin kepada jamaah sekalian Masjid Baitul Husna untuk sama-sama membaca. Saya juga belajar kita baca bareng-bareng dari kitab yang telah sama-sama kita kaji juga, yang diampu oleh Ustaz Fahmi Kamil LC MA, yang kebetulan beliau sedang ada urusan dan meminta saya untuk hadir. Saya minta izin. Alhamdulillah ini jamaah ramai. Ini kesyukuran. Kalau seandainya masjid itu makmur, berarti orang-orangnya enggak bakal kecuali beriman. Ini dari ayat Al-Quran. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Biasanya ada di masjid-masjid. Nah ini innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, yang bikin masjid ramai, yang kerjaannya hatinya terpaut dengan masjid, itu tanda orang beriman. Nah ini mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang dinyatakan demikian. Begitu juga Rasul bilang, Allahumma barik ummati fi bukuriha atau kama. Ya Allah kasih berkah. Apa sih berkah? Berkah itu az-ziyadatu fil khair. Kalau kata ulama buku adalah kebaikan yang bertambah-tambah. Kesehatan ditambah, rezeki, umur ditambah. Untuk siapa? Untuk umat-umatku yang setia bangun dan ibadah di pagi hari. Fi bukuriha, di waktu menjelang pagi. Nah ini mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Kita baca di sini Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini fasal fi ahkamit tolak, yang menjelaskan tentang hukum talak. Kalau nggak salah ini kemarin terakhir. Wa huwa lughatan, secara bahasa talak, halul qaidi, melepas ikatan. Talak secara bahasa melepas ikatan. Yang tadinya terikat kencang diurai, itu talak secara bahasa. Wa syar'an, tapi secara syariat dalam fikih itu apa? Qala al-musannif ismun li halli qaidin nikah, adalah nama untuk melepas ikatan pernikahan. Di pas lagi saya dikasih tahu pembahasannya bab nikah, saya kira yang hadir mana muda belum nikah. Kalau yang muda nikah saya takutnya
nyari lagi. Ya, mudah-mudahan enggak. Ini maksudnya apa? Karena apa? Karena yusannu di mazhab fikih kita di Syafi'i, ulama fuqaha bilang yusannu al-iktisar bi wahidah. Sunnah di antara sunnah mazhab fikih Syafi'i itu mencukupi dengan satu istri. Itu di fikih. Wa in turid, kalau seandainya mau lebih apa namanya? Fankihu ma qala lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Tapi enggak apa-apa kita baca. Wa syar'an secara syariat adalah nama untuk melepas ikatan pernikahan. Jadi pernikahan di dalam agama Islam itu suci. Ikatannya kuat. Dalam Al-Quran disebut waqad akhadna minhum mitsaqan ghaliza, dibilang mitsaqan ghaliza, janji yang kuat. Nah ini dalam Al-Quran saking kuatnya, makanya talak itu adalah kebolehan yang dibenci sama Allah. Hukumnya makruh, nanti kita bahas. Kenapa hukumnya makruh? Karena ikatan pernikahan adalah ikatan yang diikat di kalimatillah. Nabi ngomong, istahlaltumuhum furujahunna bi kalimatillah. Kamu mengambil halal, wahai suami, wahai istri, masing-masing dari kamu berdua di kalimatillah, dengan kalimat Allah, pakai Al-Quran. Pakai Al-Quran. Ini janji suci sakral. Makanya dipakai istilah talak dengan istilah melepas ikatan yang kuat. Maka ismun lihalli qaidin nikah adalah nama untuk melepas ikatan yang tadi semula diperkuat dengan kalimat-kalimat Allah, ini dilepas. Nanti dijelasin bagaimana atau rukun, ketika rukun atau syaratnya terpenuhi, talaknya jadi sah. Di sini ada 3 pembagian. Yang pertama, talak dari segi lafaznya. Lafaznya bagaimana sih? Kalau kita nikah, pernah nikah semua ya Pak kita ya. Kalau kita nikah itu lafaznya kagak boleh sembarangan. Nggak boleh saya pengen milikin anak bapak, kagak boleh. Saya mau atau saya senang sama anak bapak, nggak boleh, nggak sah. Tapi harus saya nikahkan anak bapak. Angkah tuki, zawaj tuki, pakai lafaz yang khusus. Begitu juga ketika melepasnya pakai lafaz yang khusus. Dari mana? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Diikat pakai lafaz kalimat Allah, dilepasnya juga pakai kalimat Allah. Apa aja? Ada 5. Ada 5. Ini lafaz-lafaz untuk melepas ikatan itu. Supaya nanti kita kasih tahu anak kita kasih tahu saudara kita, jangan sembarangan mengucapin ini lafaz. Apa yang 5? Pertama, lafaznya tolak. Yang kedua, lafaznya adalah sarrah. Yang ketiga adalah mufaraqah. Jadi 3 ini Al-Quran. Kemudian 2 yang lain itu dijelaskan lewat hadis. Yang pertama al-khulu, yang kedua al-mufada. Apa artinya tolak? Tolak artinya cerai. Di Al-Quran ada fa in talaqaha, oke, tolak di Al-Quran. Ada lagi dia kata at-talaqu marratan. Tolak itu 2 kali kalau merujuk. Ada kata-kata tolak dari Al-Quran. Oleh karena itu kalimat ini yang menjadi sah untuk melepas ikatan pernikahan. Yang lainnya nggak bisa. Yang kedua apa? Sarrah tumuhum. Sarrah
talaqtumuhun artinya itu bubar. Kalau Indonesia kan ada di Al-Qur'annya fa in talaqaha at-talaqu marratan fa imsakun bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Ada kata-kata sarrah, bubar. Yang ketiga adalah mufaraqah. Di ayat juga ada tsumma faraqtumuha bima'ruf. Di Al-Qur'an kalau pisah, di Al-Qur'an pisah yang baik-baik di Al-Qur'an. Jadi 3 lafaz ini itu ada di Al-Qur'an. Yang 2 lagi apa? Namanya al-khulu, artinya melepas juga. Terus al-mufadat, artinya melunasi. Cuman kalimat 2 yang terakhir al-khulu wal mufadat harus disertai dengan nominal harta. Karena kalau seandainya kita bahas pembahasan sebelumnya dari buku ini ada bab khulu. Bab khulu ada bab tolak. Bab tolak itu dari laki-laki ke perempuan, permintaan pisah. Khulu dari perempuan ke laki-laki. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau khulu ada kasus misalnya ini terjadi ketika kita orang tua memaksa anak nikah. Wah saya senang itu sama anak dia kan teman saya itu, teman bisnis bareng dari muda sampai tua, anaknya cakep, dipaksa kebetulan anaknya laki-laki, anak temannya perempuan dipaksa nikah. Ketika dipaksa nikah ternyata tidak saling ridho anaknya. Anak pun kadang-kadang apalagi perempuan itu ikut orang tuanya. Ternyata perjalanan pernikahannya kurang baik dan perempuannya itu menuntut untuk cerai. Kata perempuannya, talak saya kasih mahar yang sebelumnya kamu kasih ke saya balikin. Atau talak saya kasih kamu rumah, boleh? Karena khulu itu furqatun bi'iwadin, minta lepasnya perempuan dari suaminya dengan ganti rugi. Ganti ruginya bisa jadi sesuai dengan mahar ketika menikah, sama bisa jadi lebih rendah, bisa jadi lebih tinggi, nggak ada ketentuannya. Kalau kamu talak saya kasih, ini namanya khulu. Kemudian cowoknya bilang, suaminya bilang, ya saya talak kamu, ini namanya khulu. Karena talak atau perceraiannya diminta dari pihak perempuan. Kalau diminta dari laki-laki, baru itu yang disebut tadi talak. Ya kan? Jadi ada khulu, ada al-mufadah. Khulu sama mufadah melunasi atau melepas pernikahan dengan lafaz khulu, saya khulu kamu, atau saya talak kamu dengan nominal sekian, atau saya talak kamu dengan melunasi atau dengan memberikan uang sekian, itu jatuh juga. Jadi ada 5 cara atau 5 dikatakan pernikahan itu lepas dengan 5 sigoh ini. Yang pertama, saya talak kamu, saya cerai. Yang kedua, saya bubarkan pernikahan ini, kita bubar. Yang ketiga, kita pisah. Kemudian yang keempat, saya talak kamu dengan melunasi sekian, atau saya talak kamu dengan mengganti mahar sekian. Ini 5. Kalau bahasa Arabnya tadi yang kita sebutin. Nah, dalam lafaz itu terbagi menjadi 2 kata ulama fikih. Di sini disebutin wa yashtaratu li nufuzihi taklif wal ikhtiyar wa talaqu darban. Talak itu ada 2 macam. Sharihun wa kinayah. Talak sharih namanya. Yang kedua talak kinayah.
nggak usah ditanya, beneran talak. Karena kata-katanya udah pakai kata talak. Ini namanya talak sorry, pasti dengan kata-kata talak itu ada unsur niat di dalamnya, makanya langsung jatuh. Ketika ada orang atau Pak Sutri lakinya bilang saya talak kamu, kita nggak usah nanya, berarti jatuh talak. Tapi gimana kalau lafaznya begini, Neng atau Bu, pergi sholat ke rumah orang tuamu, tinggal di situ 3 hari misalnya, pulang ke rumah, bahasanya pulang ke rumah, istri disuruh pulang ke rumah orang tuanya, bukan pakai lafaznya talak, disuruh pulang. Nah, ketika lafaz ini diucapkan dari laki-laki suami ke istrinya, maka harus ditanya. Kita misalnya dari orang tua istri dari bertanya ke suaminya, maksudnya apa? Anak saya disuruh pulang. Kalau maksudnya adalah pulang dulu Neng, pulang dulu Bu, supaya konflik kita reda. Kalau seandainya kita ketemu itu bersih tegang terus, pulang dulu 3 hari, ntar kondisi udah aman balik lagi. Kalau maksudnya pulang itu kinayah atau kiasan bahasa Indonesia. Nah, ini talaknya nggak jatuh. Kenapa? Karena maksud dan niatnya bukan melepas ikatan pernikahan, nggak jatuh talak. Beda sama yang sebelumnya, saya talak kamu, kita pisah, kita bubar. Nggak usah ditanya. Nah, kita bilang saya talak kamu, maksudnya apa? Enggak, saya nggak maksud talak, tapi lafaz itu sudah mewakili niat. Makanya di dalam agama ini kata-kata lima nggak boleh sembarangan diucapin. Bercanda, nggak bercanda jatuh talak 1. Kemudian dia ngomong lagi jatuh talak 2 atau yang nggak terasa. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam permasalahan talak. Dibilang at-talaqu dzurban sharihun wa kinayah. Apa itu sharih? Fas-sharihu ma la yahtamilu ghairat talaq. Sharih adalah lafaz yang tidak mengandung maksud lain kecuali talak. Makanya kita nggak usah nanya. Di fikih dibilang kalau orang udah ngomong talak pasti maksudnya menjatuhkan ikatan pernikahan. Itu pasti. Wal kinayah, tapi kalau kinayah maka tamilu ghairahu, bisa mengandung makna lain. Kalau dulu kita pernah melihat orang itu masak pakai tungku, pakai tungku, masak pakai tungku, pakai api perapian. Kalau orang sering masak, pasti abu perapiannya banyak. Kita bilang Pak Haji dapurnya itu abunya banyak banget. Dapurnya banyak banget. Bisa 2 kita artiin. Pertama, ini Pak Haji berarti orang yang berpengalaman. Dia sering masak, undang orang-orang supaya makan di rumahnya. Bisa juga maknanya beneran di rumahnya dapurnya ngepul, kan bisa 2. Nah, ini namanya kinayah. Sama kayak bahasa tadi, pulang kamu ke rumah orang tuamu, bisa jadi maksudnya menjauhkan talak, bisa jadi maksudnya pulang aja. Nanti kalau enggak baru balik lagi. Nah, ini yang disebut kinayah. Kenapa? Karena tahtamilu ghairu, karena mengandung makna yang lain. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Wa yushtaratu li nufuzihi at-taklifu wal ikhtiyar. Laki-laki atau suami menjatuhkan talak itu dengan 2 syarat. Yang pertama, dia harus mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf adalah balighun aqilun. Dia mencapai usia balik dan dia
mimpinya apa? Bu, saya talak kamu. Jadi tidur, mimpinya serem banget ini. Mimpinya talak bini. Nah ini kalau seandainya dia mimpi, tapi dia minggu ngomongnya saya talak kamu, jatuh nggak talaknya? Nah, karena disyaratkan taklif harus balik, harus berakal, artinya sadar, maka talak dalam keadaan tidur alias minggu enggak jatuh, kecuali pura-pura tidur. Dia ngomong jatuh itu Pak, karena nggak boleh bercanda bahasa. Nah ini adalah faidah dari syarat taklif. Jadi harus dengan sadar. Kalau nggak sadar berarti talaknya nggak. Termasuk yang bukan mukallaf adalah pasangan suami istri yang belum balik. Kita anggap aja kita nikahin anak kita usianya belum sampai usia balik, belum ihtilam, belum mimpi basah, belum haid. Perempuan haid umur 9 mulainya. Berarti anggaplah laki-laki menikah sebelum umur ihtilam 12 tahun. Kita nikahin dia, belum balik. Dia ngomong ke bininya, kalau saya balik nanti, kalau saya umur 15 tahun, kalau saya masuk SMA, kamu saya talak. Anak kecil belum talak istrinya akan dinikahin, anggap kayak gitu. Nah ini nggak jatuh talak, kenapa? Karena dia belum balik. Ini syarat yang pertama harus mukallaf, harus sadar dan harus balik. Yang kedua syaratnya adalah ikhtiyar, harus tidak dalam keterpaksaan. Misalnya ada orang yang memang diyakini mampu melakukan pemaksaan. Anggaplah dia punya kuasa pejabat, anggap pejabat punya kuasa. Dia bilang, kamu talak dan istri kamu. Kalau enggak, kamu saya pecat. Kamu talak enggak istri kamu, kalau enggak saya pecat. Dia dipaksa untuk pecat istrinya. Ngomong saya talak kamu, talaknya enggak jatuh. Kenapa? Karena dipaksa. Tapi ini harus dengan syarat. Pertama, yang maksa harus benar-benar bisa ngelakuin. Yang maksa harus benar-benar bisa ngelakuin. Kalau orang biasa pecat enggak istri, kalau enggak rumah kamu saya bakar, dia ada berlaku satu itu, maka enggak jatuh. Nah ini tergantung masing-masing, karena masing-masing dari kita itu punya kecemasan yang bisa tanggung sendiri-sendiri. Mungkin ada yang takut hartanya hilang, diancam dengan harta, akhirnya dia terpaksa. Mungkin ada yang takut kalau seandainya jabatannya diturunin, tergantung masing-masing. Intinya dipaksa dengan hal yang pasti bisa dilakukan oleh yang memaksa. Ini jadi terpaksa. Yang kedua, kita nggak bisa lari. Kita nggak bisa lari. Dalam kondisi ini, ketika kita dipaksa, maka talaknya enggak jatuh. Ini adalah syarat dari talak. Beliau berkata, fasori salah satu. Ini lafaznya. Jadi yang sorry, lafaz yang sorry itu ada 3. Yang pertama at-tolak, wama ustuq minhu, dan bahasa yang diambil dari talak. Tatallaq tuki wa anti talib wa mutallaqah wa mutallaqah wal firaq was sarah. Tolak, firaq sama. Tafarraqtuki wa anti mufaraqah wa sarraqtuki wa anti musarrahah. Wa minas sharih aidan al-khulu in zukiral ma. Gimana kalau seandainya khulu? Kalau khulu itu harus disertai dengan harta. Saya talak kamu dengan harta sekian. Saya talak kamu
dengan melunasi utang sekian. Nah, ini namanya khulu. Dia nggak boleh berdiri sendiri. Saya talak dengan apa? Nah, ketika disertai dengan nominal atau harta, maka talaknya jatuh. Khulu dan mufada itu talak yang diminta istri laki. Lakinya kalau diminta itu jangan mau. Kemudian dibilang wala yaftakiru sorihut tolaki ilaniyah. Kalau bahasanya udah tolak, ya, layak kata beliau layak yaftakiru ilaniyah. Nggak usah ditanya niatnya lagi, pasti. Wa yustasna al-mukrah. Nah, kecuali kata beliau al-mukrah, orang yang dipaksa ala tolak untuk mentalak, fasorihuhu kinayah, maka kata-kata talak yang sorry dengan lafaz talak itu dianggap kinayah, dianggap kiasan. Kenapa? Karena dia enggak niat, karena dia dipaksa. Fi haqiqin nawa waqa'a wa illa fala. Kalau dia menyembunyikan niat sekalipun dipaksa, tapi muncul niat di hatinya ketika melafazkan lafaz talak, maka talaknya jatuh wa illa, dan kalau tidak fala maka enggak jatuh. Wal kinayatu kullu lafzin ihtamalat talaq wa ghayruhu wa yaftakiru ila niyyah. Semua dari pembahasan ini intinya adalah bahwa talak itu harus dengan lafaz. Talak itu harus pakai perkataan, harus sadar, dan harus dari mukallaf. Kita bilang tadi yang tidur nggak jadi. Berarti gimana kalau seandainya suaminya itu bisu, suaminya nggak bisa ngomong, atau ngomongnya nggak jelas, lafaznya akhirnya nggak bisa diungkapin. Nah, ini gimana masalahnya? Nah, dari sini kita bisa tangkap kalau seandainya kita mampu berbicara tapi talaknya nggak diutarakan, maka nggak jatuh talak. Kita tulis misalnya, Ustaz, kan saya kesel sama, kan kita saling bertengkar, ngomong aja jauh. Kalau kata jauh lebih karumi, kenapa orang itu kalau kemarahan itu sekalipun dekat tapi ngomongnya teriak? Bu, kalau seandainya kesel sama orang, padahal orangnya anak kita, namanya anak, tapi bawaannya dekat, bawaannya pengen teriak. Kalau diomongin pelan, padahal udah, tapi kita butuh teriak karena hatinya jauh. Orang kesel, badannya mah dekat, hatinya jauh, jadi diteriakin. Nah, ini saat saya kan kesel, kita gimana kita mau ngomong, ketemu aja enggak? Ya udah gimana? Ya udah saya tulis aja. Ditulis, saya talak kamu ya, satu. Nah, dibaca sama istrinya. Ini sah apa enggak? Enggak sah. Kenapa? Karena tidak diungkapkan dengan lafaz. Harus pakai lafaz. Kecuali kalau dia emang benar-benar bisu. Kecuali dia benar-benar bisu, maka isyarat yang dipakai, yang dipahami oleh istrinya itu menjatuhkan talak. Nah, kalian kasihan, mudah-mudahan keluarga kita jauh dari bisu. Kalau seandainya bisu, Pak, kita, kalau misalnya kita cowok, kita laki, kita punya anak perempuan, kita bisu, nggak bisa jadi wali. Karena wali itu harus nggak boleh bisu, nggak bisa jadi saksi. Karena saksi syaratnya harus bisa ngomong. Gimana kita minta kesaksian dari orang yang bisa ngomong? Makanya mudah-mudahan terhindar dari musibah bisu. Banyak hal yang nggak bisa kita
lakuin sebagai orang tua kalau seandainya bisa? Di antaranya adalah menjadi wali dan di antaranya menjadi saksi pernikahan anak sendiri, kan bisa. Kalau seandainya orang tuanya bisu, maka harus diwakilin sama kakeknya. Kalau kakeknya nggak ada, diwakilin sama saudaranya. Kalau seandainya saudaranya nggak ada, diwakilin sama pamannya, terus ke anak dari saudaranya dan anak dari pamannya, gitu terus. Kasihan kita orang tua kadang pengen jadi wali ke anak sendiri. Mudah-mudahan kita dijaga. Nah, ini adalah yang pertama, bahwa talak dibagi menjadi dua dari segi lafaznya, bisa sorry, bisa kinayah. Kemudian beliau bilang ada talak itu dibagi menjadi dua lagi, namanya tolak sunni dan tolak bid'ah. Tolak sunni dan tolak bid'ah. Beliau bilang, qala rahimahullah faslun wan nisa'u fihi ay tolak. Fasal, perempuan ketika ditalak dorban itu dua macam. Dorbun fi talaqihinna sunnah, macam yang pertama adalah tolak sunnah, wa bid'ah dan tolak bid'ah. Apa maksud sunnah, talak sunnah, dan apa maksud talak bid'ah di sini? Talak sunnah bukan berarti talak yang dilakukan kemudian yang melakukannya mendapat pahala, yang meninggalkan mendapat bulan. Dan talak bid'ah bukan juga talak yang baru, bukan itu juga. Karena maksudnya adalah wahunna zawatul haidi. Jadi tolak yang dimaksud tolak sunnah ini adalah istilah. Tolak sunnah adalah talak yang dinyatakan ketika istri sedang suci dan belum digauli. Ini tolaknya namanya talak sunnah. Adapun talak bid'ah atau talak bid'ah adalah talak yang dilakukan ketika istri sedang haid. Kalau istri sedang haid nggak boleh. Kalau perempuan lagi haid itu emang cenderung punya potensi konflik. Makanya di sini talak itu nggak boleh ketika perempuan lagi haid. Nggak boleh, dilarang talak bid'ah. Atau talak ketika istri lagi suci tapi sudah digauli, ini juga talak bid'ah. Wa aradal musannif bisunnah at-talaq al-jaiz. Talak yang boleh adalah talak yang dilakukan ketika istri sedang suci dan tidak digauli. Suci, misalnya dapat haid seminggu, setelah haid suci, dalam keadaan suci itu terjadi talak, itu diperbolehkan, nggak berdosa artinya. Tapi kalau seandainya talak itu terjadi ketika perempuan atau istrinya dalam keadaan haid, ini dilarang. Talak namanya talak bid'ah. Wal bid'atu at-talaqul haram. Yang dimaksud dengan talak bid'ah adalah talak yang dilarang. Dia ada waktu jatuhnya talak dan itu haram, dan ada waktu jatuhnya talak dan itu boleh. Ketika talak itu jatuh dan istri dalam keadaan suci, boleh, tidak berdosa. Ketika talak jatuh dari suami dan istri sedang haid, maka talaknya jatuh tapi suaminya berdosa. Ini pembagian yang kedua. Gimana kalau seandainya di waktu yang lain? Apa waktu yang lain? Waktu lagi hamil. Waktu lagi hamil. Pas lagi hamil, itu perempuan tidak dalam keadaan suci dan tidak dalam keadaan haid, misalnya. Karena
orang yang hamil itu beberapa pendapat istihadah, bukan haid. Maka ini tidak apa-apa. Ini masuk kelompok yang lain. Dia bilang bukan talak sunnah, bukan talak bid'ah. Ada lagi talak yang terjadi pada perempuan atau istri yang aisah, yang menopause, yang sudah berumur, tidak lagi haid. Yang berhenti haidnya, maka talak yang terjadi itu bukan bagian dari talak yang sunnah dan talak yang bid'ah. Nah, ini adalah pembagian kedua yang disebutkan oleh pengarang. Kemudian beliau membahas pembagian yang ketiga pada pasal ini. Nah, ini pembagian dari segi hukumnya. Beliau bilang di sini, fasunnatu an yuqi'a az-zawju am-talaq fi tuhrin ghairi mujami'in fihi wal bid'atu an yuqi'a az-zawju am-talaq fil haidi aw fi tuhrin jama'aha fihi wa darbun laisa fi talaqihinna sunnatun wala bid'atun wa hiya arba'ah as-saghiratu wal aisatu wal hamil wal mukhtaliatu allati lam yadkhul biha. Ini pembagian kedua tadi. Kemudian wayang qasim talak dan talak itu terbagi menurut hukum bi'tibari ahwal, menurut hukum syariat yang lima, ila wajibin, talak wajib. Talak kok bisa wajib? Ini kan aneh. Talak berpisah itu bisa wajib. Kapan? Ada istilah dalam pernikahan itu al-ila atau al-istilah atau al-muli. Apa itu al-muli? Ketika suami itu bersumpah, saya bersumpah saya enggak bakal menggauli istri saya enggak bakal mengasih nafkah ke istri saya. Kenapa? Karena dia tidak demen. Misalnya karena nikahnya dipaksa. Ini namanya ilah. Terus kalau kayak gini kasusnya, apa yang dilakuin keluarga? Istri ngajuin ke hakim atau ke qadhi. Bilang ke hakim, wahai hakim, saya punya suami, dia bersumpah tidak mau menggauli saya, tidak memberikan nafkah, tidak demen sama saya. Nah, nanti hakimnya itu ngasih dua keputusan. Yang pertama, memaksa untuk mentalak atau memaksa untuk menggugurkan sumpah yang dia bilang. Kata-katanya sumpah, saya bersumpah demi nama Allah misalnya. Wallahi, wajib tuh dia melakukan. Makanya dua keputusan dari hakim, kalau enggak disuruh membatalkan sumpah, kalau enggak disuruh untuk mentalak istrinya. Nah, talak dari suami yang bersumpah ini dari qadhi adalah talak yang wajib. Emang ada kalanya talak ini jadi solusi ketika hal yang demikian terjadi. Kalau misalnya kita melihat dari Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alakum mawaddatan wa rahmah. Keluarga harus dibangun pakai sakinah, harus ada mawaddah, harus ada rahmah. Kalau seandainya setiap hari itu berseteru, maka di dalam ayat yang lain itu disebutin al-firaq, berpisah juga baik. Yughnihimullah, dibilang Allah bakal memberi kecukupan karunia pada masing-masing orang. Dan bisa jadi solusi juga. Nah, salah satunya adalah ini, talak yang wajib ketika suaminya bersumpah dengan sumpah yang demikian. Wa mandub, dan ada talak yang sunnah. Talak tapi sunnah. Apa itu? Katalaki imra'atin
ghairi mustaqimatil hal kasayyi'atil khuluq. Talak yang disunnahkan adalah talak yang terjadi atau jatuh kepada perempuan ghairi mustaqimatil hal yang kurang menjaga kehormatannya, ghairi afifah. Tapi ada hal penting di sini. Apa kata Syekh Bajuri? Dia bilang wa qawluhu kasayyi'atil khuluq ziyadatun ala tidak wa illa fala yakhlu ahadun an su'il khuluq. Beliau bilang kalau seandainya memang kita nyari istri atau nyari suami sempurna banget, nggak bakal ketemu, kata Imam Bajuri. Maka dibilang di sini talak mandub dengan contoh kasayyi'atil khuluq berlebihan. Kata beliau, mentalak atau perceraian yang terjadi karena masing-masing melihat di diri suami atau di diri istrinya itu kurang baik. Karena suami atau istrinya itu akhlaknya nggak baik, ini berlebihan apa? Karena nggak ada orang sempurna. Nah, kalau bisa kita nyari istri, nyari suami sempurna seumur hidup nggak bakal ketemu. Karena yang sempurna akhlaknya adalah Rasul. Seorang wahid maka la'ala khuluqin azim, dan sungguh pada dirinya adalah akhlak yang paling baik. Yang lainnya masih sempurna. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa makruh, talak makruh. Apa? Talaki mustaqimatil hal. Ketika mentalak istri atau meminta talak suami yang suaminya bagus banget, soleh banget, sempurna banget. Jadi istri atau suaminya itu merasa tidak pantas. Kita jadi suami ketemu, ya Allah istri saya udah cakep banget, udah pinter banget, soleh, dari keturunan yang baik-baik, mengajari anak-anak jadi orang baik. Dia merasa rendah, saya bukan siapa-siapa, alat saya kagak seberapa, saya nggak bisa membahagiain dia. Nah ini, saya nggak mau ngurusin pernikahan ini. Talak yang makruh, nggak boleh. Karena bisa jadi istri atau suami itu melengkapi dia, membawa ke jalan yang baik. Maka talak itu justru memutus yang tadinya hidayah mungkin lewat istri atau lewat suaminya. Kemudian haram, dan talak yang haram. Apa? Talak berbeda, yaitu talak ketika istrinya sedang haid atau sedang suci tapi sudah diganggu. Wasabah wa asyarul imam, dan Imam Haramain itu memberikan isyarat lid talak al-mubah, dengan talak yang mubah. Apa itu? Bitalakin man la yahwa zawj wa la tasmahu nafsuhu bimunatiha bila singkahin biha, yaitu talak untuk orang yang tidak memiliki rasa, tidak senang sama istrinya, wala tasmahu, dan dia tidak mau ngasih nafkah. Ini diperbolehkan sebagaimana yang tadi dijelaskan. Nah ini adalah pasal pembagian 3 pembagian yang disebutkan oleh musannif pada pasal talak. Jadi talak itu secara ringkas terjadi atau dibagi menjadi 3 menurut perspektif yang berbeda. Pertama dari segi lafaznya, bisa lafaznya sharih, bisa kinayah. Kemudian bisa jatuh dalam 2 keadaan. Ketika istri sedang haid maka talaknya haram atau talak bid'ah, dan ketika istri sedang suci maka talaknya talak sunnah, boleh. Kemudian yang ketiga, pembagian dari segi hukum fikihnya. Ada talak yang wajib, yaitu talaknya muli, orang yang bersumpah kemudian yang tidak mau menggalusinya kemudian disuruh dipaksa oleh hakim untuk mentalak istrinya, wajib. Ada yang sunnah, ada juga yang makruh, yaitu ketika mentalak istri atau meminta talak kepada suami padahal suami
juga talak yang mubah. Ini kira-kira 3 pembagian yang dibagi dalam pembahasan talak dalam fikih Imam Syafi'i. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian saya serahkan kembali ke Bapak untuk sesi. Silakan Bapak, ada yang bertanya nggak Pak? Ada ibu-ibunya Bu? Ada? Hati-hati ya Bu. Ada Bu? Nggak ada. Tes. Ustaz, agak minggir dikit nih. Proses pernikahan istrinya itu, dalam proses pernikahan itu mu'allaf. Kemudian punya anak 1, kemudian istrinya kembali kepada agamanya. Itu apakah itu talak jatuh langsung atau harus ada proses ke pengadilan? Demikian juga sebaliknya. Karena rata-rata, bukan rata-rata, ada juga yang itu modus. Karena menginginkan sebuah pernikahan, kemudian mereka mau untuk untuk masuk ke agama yang sama. Atau dibiarkan begitu saja, dalam sebuah pernikahan itu agamanya masing-masing. Ini yang lagi-lagi jadi persoalan. Apakah rumah tangganya, termasuk rumah tangga yang memang diperbolehkan menurut hukum Islam, agamanya masing-masing. Yang laki-laki tetap pada agamanya Islam atau sebaliknya istrinya, tapi dalam satu kehidupan rumah tangga. Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Ada yang lain yang disambung yang pertanyaannya berdasarkan Ada lagi Pak sekalian, satu lagi. Kalau nggak ada saya tambahkan sedikit boleh Pak? Kalau tadi dalam istilah khulu artinya perceraian atau talak yang dikehendaki dari pihak istri kepada suami dengan syarat harus tangguh membayar. Apakah pembayaran itu sesuai dengan batas kemampuannya atau harus ada persetujuan dari pihak suaminya? Jika suaminya setuju atau tidak, apakah kalau tidak setuju dengan nilai yang dia sebutkan atau ganti rugi yang disebutkan, apa itu talak berlaku? Atau itu yang kedua, talak yang dikehendaki dari pihak suami ke istri, apakah itu bisa dilakukan komunikasi melalui telepon? Itu aja, terima kasih. Baik. Dalam talak itu ada 2 juga nanti dijelaskan. Ada namanya talak mu'allaq. Ini mungkin bisa ini buat kita. Seandainya takut kalau sewaktu-waktu itu kejadiannya dimodusin untuk biar dapat anaknya atau dia menikah dulu itu keluar dari agama gitu. Nah, ada istilah talaknya mu'allaq. Apa talak mu'allaq? Talak mu'allaq itu talak yang digantung. Talak yang digantung. Misalnya kalau seandainya kamu itu keluar dari rumah, talak jatuh juga. Ini talak digantung. Istrinya di rumah aja, maka talaknya tidak jatuh. Ketika keluar jatuh talak langsung digantung. Itu mungkin bisa dikasih jadi solusi. Kalau seandainya kita tidak seagama misalnya, maka saya talak. Karena yang menjatuhkan nikah itu talak, itu bukan sepemahaman dari sebaca saya, itu bukan, karena
keluar dari agama. Yang mudah-mudahan kita bisa jaga. Makanya ada beberapa pendapat akhirnya yang membolehkan laki-laki itu untuk menikahi kitabiah, namanya kitabiah, ahli kitab. Ada juga laki-laki tapi zaman dulu itu boleh menikah namanya dengan amah. Fankihul ayama, ayama itu jamak dari amah. Apa itu amah? Amah adalah hamba sahaya. Tapi syaratnya banyak. Kita boleh misalnya menikah dengan hamba saya, di antara syaratnya ketika udah nggak ada lagi perempuan merdeka. Hamba saya ini bisa jadi muslim atau muslim, boleh, tapi ketika nggak ada lagi wanita yang merdeka. Ada wanita yang merdeka tapi maharnya tinggi. Saya nggak mampu, mendingan saya beli amah nih, saya nikahin amah ini. Itu diantara syaratnya. Tapi keadaannya dulu bangsa banyak amah. Kira-kira buat solusi itu mungkin bisa jadi namanya talak mu'allaq, talak yang digantung. Kalau seandainya kamu keluar misalnya di agama atau kita bisa seagama, maka talaknya jatuh. Ini saya buat tambahan. Nah ini jarang disebutin mungkin maksudnya. Jadi gimana kalau seandainya nggak sengaja? Nauzubillah kita bilang kesel banget kita. Kamu ya, kalau kamu besok begitu lagi, kalau kamu besok misalnya keluar rumah tanpa izin saya talak 3 langsung. Wah, ini baru ngomong, emosinya keluar langsung sekali ngomong talak 1 majlis keluar 3. Kan ngeri Pak. Nah kita nggak tahu emosinya gimana. Maka ada solusi. Solusinya apa? Solusinya dengan khulu. Dan mungkin adanya gimana? Caranya adalah, pas lagi dia ngomongin, ya Allah saya nyesel. Kalau seandainya istri saya mungkin nggak sengaja juga ngelakuin yang saya sumpah atau saya taklikin talaknya, ntar jadi langsung jatuh tidak. Maka caranya di antara rumah kita itu dengan khulu. Istri minta khulu ke suami. Ya udah, Bang atau Pak, saya minta kamu talak saya kasih kamu misalnya mobil. Syarat khulu itu harus maksud maklum. Apa maksudnya maksud adalah harta atau sesuatu yang mungkin diinginkan oleh orang lain. Ya. Itu maksud yang diinginkan oleh orang lain. Makanya harta dalam bahasa Arab itu mal. Mal artinya yamilu ilaihi, karena orang itu cenderung suka. Apa? Mobil orang suka, boleh dijadikan. Bisa juga misalnya yang memberi manfaat. Yang beri manfaat, mungkin bukan harta dunia. Bang, khulu saya kasih talak saya kasih mobil. Akhirnya dihulu, jadi saya talak kamu dengan mobil. Maka jatuh nih, lepas hubungan suami istrinya. Nah ketika hubungan suami istrinya lepas, talak yang sebelumnya kita bilang kalau kamu keluar rumah saya talak 3 kali itu terhapus. Jadi nikah lagi dengan akad yang baru, akad lamanya atau talak yang lamanya jadi terhapus. Ini dibolehin kalau seandainya memang terjadi siapa tahu di fikih dibolehkan sebagai hilah cara. Mungkin dalam keadaan tertentu kita kurang bijak, akhirnya keluar kata-kata yang kurang baik. Misalnya saya kamu 3 jika demikian, dan solusinya adalah dengan
hulu yang tadi. Nah, ada juga hulu yang nggak boleh, misalnya gini, Bang, Pak, talak saya kasih kamu 100 nyawa. Nah, ini bilang bukan maksud, karena buat apa? Saya kasih kamu botol 1 ton. Anggaplah botol 1 ton. Ya mungkin bisa dimanfaatin sama bapaknya, kalau nggak mungkin nggak boleh juga. Ada juga harus maklum, apa maklum? Misalnya, Pak, saya talang saya akan kasih kamu uang yang ada di brankas. Nggak tahu di brankas uangnya berapa. Nggak tahu uangnya ada berapa. Maka di sini dalam keadaan kita nggak tahu apa yang dikasih, itu talaknya jatuh, tapi wajib memberikan mahar misal. Jadi bukan barang itu, tapi diganti dengan mahar yang sama. Itu mungkin yang berkaitan dengan pertanyaan. Mudah-mudahan bisa sedikit memberi wacana, memberi sharing dalam pembahasan ini. Ya, mungkin itu yang bisa sama-sama kita baca untuk mengakhiri dari pengajian kita pada hari yang mulia ini. Kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan niat-niat yang kita bawa menjadi dikabulkan. Allah juga memberikan apa-apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah jaga kita dan jaga kita. Alhamdulillah. Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisil Fatihah wa bisil Fatihah. Ya Fadhil hamdi ya kashifal hamdi ya Rabbi ya Fir wa yarham ya Ghafir bala ya Allah ya Ghafir bala ya Rahman ya Ghafir bala ya Rahim. Rabbi ya Allah fi subhanahu wa ta'ala fi salam wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya. Saya